Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Meni Putri Andari, kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, posting ke buku besar, dan neraca saldo. Akun berdasarkan mekanisme debit dan kredit. Kelima akun ini jika bertambah termasuk debit, jika kurang termasuk kredit. Modal jika tambah termasuk kredit, kurang termasuk debit. Piutang jika tambah debit, jika kurang termasuk kredit. Pendapatan jika termasuk tambah kredit, jika berkurang debit. Analisis transaksi. Selama bulan Mei 2020, Tuan Dede menyetor uang pribadi sejumlah 18 juta. Sebagian tambahan modal analisis transaksi kas termasuk debit 18 juta. Modal bertambah kredit termasuk 18 juta. Pada tanggal 5 Mei dibayar sewa kantor untuk 6 bulan sejumlah 2.500.000 dan dibeli tunai peralatan kantor seharga 700 serta perlengkapan kantor seharga 150. Analisis transaksi beban sewa debit 2.500.000, kas termasuk kredit 2.500.000, peralatan debit 500, perlengkapan debit 1.150.000, kas berkurang kredit 650. Pada tanggal 11 Mei dikirim para langganan penagihan jasa pemeriksaan yang sudah selesai dikerjakan 2.300.000. Analisis transaksinya piutang debit 2.300.000, pendapatan kredit 2.300.000. Lalu pada tanggal 19 Mei dibayar gaji para asisten sejumlah 300. Analisis transaksi beban gaji termasuk debit 300, kas termasuk kredit 300. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei diterima dari langganan hasil pemeriksa sebesar 800. Analisis transaksi kas termasuk debit 800, pendapatan kredit 800. Pada tanggal 30 Mei diterima sebagian tagihan. Lihat tanggal 11 Mei sejumlah 1.500.000. Analisa transaksi kas termasuk debit 1.500.000. Piutang termasuk kredit 1.500.000. Selanjutnya jurnal umum. Kantor Akuntan Dede Jurnal Umum Mei 2020. Di sini ada tabel jurnal umum, yaitu ada tanggal keterangan refleksi debit kredit. Halaman 1. Kas termasuk debit 18 juta, modal termasuk kredit 18 juta. Lalu beban sewa termasuk debit 2.500.000. Kas termasuk kredit 2.500.000. Peralatan termasuk debit 500, perlengkapan termasuk debit 150, kas termasuk kredit 650. Lalu dibayar sewa kantor, dibeli tunai peralatan dan perlengkapan kantor. Piutang termasuk debit 2.300.000, pendapatan kredit 2.300.000, yaitu pembayaran tagihan jasa. Beban gaji termasuk debit 300, kas termasuk kredit 300. Pembayaran gaji asisten. Kas termasuk debit 800, pendapatan masuk kredit 800. Pendapatan tunai. Kas termasuk kredit termasuk debit 1.500.000. Piutang termasuk kredit 1.500.000.
Lalu tagihannya 11 Maret. Dari total semua debit dan kredit, yaitu sama-sama hasilnya, yaitu hasilnya 26.050 debit. Jika kalau kredit hasilnya 26.050. Selanjutnya postingan ke buku besar, yaitu kantor akuntan DD buku besar periode Mei 2020. Di sini sudah ada akunnya, yaitu akunnya terbagi yaitu kas nomor 101. Di sini ada tanggal, keterangan, refleksi, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Yaitu pada tanggal 1 bulan Mei 2020, setoran modal awal jurnal umum 1 termasuk debit 18 juta. Di sini ditulis saldonya debit 18 juta. Pada tanggal 5 Mei 2020 membayar beban sewa JU1 termasuk kredit 2 juta 2.050. Lalu dibuat di saldo debit 15.500.000. Dibeli tunai peralatan jurnal 1 termasuk kredit 650. Lalu ditulis saldonya debit 14.850. Pada tanggal 19 Mei pembayaran gaji asisten jurnal JU1 termasuk kredit 300. Saldo, lalu ditulis saldonya di sini debit 14 juta. Lalu ditulis saldo debit di sini 14.550. Pada tanggal 24 Mei 2020 pendapatan tunai JU1. Lalu termasuk debit 800. Di sini ditulis saldonya debit 18.350. Lalu pada tanggal 30 Mei tagihan 11 Maret JU1 termasuk debit 1.500.000. Di sini ditulis saldonya debit yaitu 16.850. Lalu yang kedua modal. Di sini ada tanggal, keterangan, refleksi, debit, kredit, saldo debit dan kredit. Yaitu pada tanggal 1 Mei 2020 setoran modal awal JU1 termasuk kredit 18 juta. Lalu ditulis saldo kredit 18 juta. Yang ketiga beban sewa. Di sini ada tanggal, keterangan, refleksi, debit, kredit, saldo debit dan kredit. Yaitu pada tanggal 5 Mei 2020 sewa kantor JU1 termasuk debit 2.500.000. Lalu ditulis saldo debit 2.500.000. Selanjutnya peralatan. Di sini ada tanggal, keterangan, refleksi, debit, kredit, saldo debit dan kredit. Pada tanggal 5 Mei 2020 dibeli tunai peralatan termasuk 500. Lalu di sini ditulis saldo debit 800. Selanjutnya perlengkapan. Di sini ada tanggal, keterangan, refleksi, debit, kredit, saldo debit dan kredit. Pada tanggal 5 Mei 2020 perlengkapan kantor. Termasuk debit 150. Di sini ditulis saldonya debit 150. Selanjutnya piutang. Di sini ada tanggal, keterangan, refleksi, debit, kredit, saldo debit dan kredit.
Pada tanggal 11 Mei, piutang JU1 2.300.000. Ditulis saldo debit 2.300.000. Lalu pada tanggal 30 Mei 2020, piutang JU1 termasuk kredit 1.500.000. Ditulis saldo debit 800. Selanjutnya pendapatan. Di sini ada tanggal keterangan refleksi debit kredit, saldo debit dan kredit. Yaitu pada tanggal 11 Mei 2020 pendapatan JU1 termasuk kredit 2.300.000. Ditulis di sini kredit 2.300.000. Pada tanggal 24 Mei pendapatan JU1 termasuk kredit 800. Lalu ditulis di sini kredit 3.100.000. Selanjutnya beban gaji. Di sini ada tanggal keterangan refleksi debit kredit, saldo debit kredit. Yaitu pada tanggal 19 Mei 2020 dibayar gaji para asisten. Refleksi JU1. Lalu termasuk debit 300. Di sini ditulis dengan debit 300. Selanjutnya neraca saldo. Kantor Akuntan DD neraca saldo per 31 Mei 2020. Di sini ada nomor akun debit kredit, yaitu 101, kasnya termasuk debit 16.850. Lalu 102 modalnya termasuk kredit 18 juta. Lalu 201 beban sewa termasuk debit 2.500.000. Selanjutnya 205 peralatan termasuk debit 500. Selanjutnya 301 perlengkapan termasuk debit 150. Lalu 302 piutang termasuk debit 800. Selanjutnya 401 pendapatan termasuk kredit 3.100.000. Lalu 503 beban gajinya termasuk debit 300. Lalu total semuanya, total debit 21.100.000. Lalu total kreditnya semuanya 21.100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.